Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sekali ya, hari ini bisa kumpul bersilaturahim dengan teman-teman semua. Teman-teman yang di media ini itu kalau zaman nabinya adalah Khalid bin Walid. Karena yang paling depan ya, dibutuhkan di garda terdepan dalam perjuangan umat itu saat Nabi hidup dulu adalah pedang ya. Tapi sekarang adalah media. Kita bisa berperan apa saja dengan keahlian yang kita punya untuk agama ini. Untuk meluaskan manfaat kepada banyak orang. Sebab teman-teman, seberapa kita memberikan manfaat itulah ukuran keberkahan dalam hidup kita. Kita ini hidup di zaman yang defisit keberkahan. Merasa kurang saja terus. Padahal secara angka kita jauh berlipat-lipat dibandingkan apa yang dulu diperoleh oleh orang tua kita. Jangan jauh-jauh ya, 20 tahun yang lalu saja income per kapita Indonesia itu baru $1.130. Sekarang sudah $5.300 lebih. Ini dalam dolar biar stabil saya bilang. Artinya 5 kali lipat lebih banyak. Tapi kita itu kenapa punya pengalaman menjalani hari penuh kecukupan bersama orang tua kita dulu. Di saat sekarang penghasilan kita lebih banyak dari penghasilan orang tua. Tapi kok kayaknya kurang aja. Sebenarnya yang hilang apa dalam hidup kita? Yang hilang itu keberkahan. Karena kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Melakukan untuk diri kita. Jadi kita terjebak dalam budaya sibuk, bukan dalam budaya berkah. Ini penting banget nih teman-teman. Makanya beberapa menit kita bersama dalam majelis yang penuh berkah ini. Itu cara kita untuk mengupgrade diri bagaimana lebih bermanfaat sehingga kita dapat meraih keberkahan. Berkah itu dalam satu kalimat pendek adalah less effort, more impact. Ya, jadi yang dilakukan sedikit tapi impactnya besar sekali. Saya kalau berdakwah di masjid sini, cuma berapa orang yang dengar ini? 100, 200 orang misalnya. Tapi ketika di media, ada jutaan orang yang mendengar. Begitu juga tenaga yang kita lakukan. Maka rugi kalau teman-teman itu pergi kerja, niatnya hanya untuk cari duit. Jangan. Tapi gimana niatnya itu membangun bangsa, membentuk ya generasi, memberikan manfaat bagi orang banyak. Harus begitu. Apalagi kalau kita bicara tentang waktu. Ya. Awal tahun 90-an, undang-undang kerja ini masih menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 51. Bahwa bekerja itu nggak boleh lebih dari 7 jam. Itu bapak-bapak kita dulu. Jadi kita tuh punya pengalaman ketika kecil. Mereka jam 2 siang, jam 3 sudah ada di rumah. Sekarang kita nyampe ke rumah malam, itu pun masih ditelepon atasan. Ada lembur pula, tapi merasa masih kurang, pekerjaan menumpuk-numpuk. Yang hilang itu apa? Yang hilang itu keberkahan. Ya, jadi coba cara kita menyeimbangkan balancing life itu benar-benar. Jadi bukan egosentrik, tetapi Allah sentrik. Bukan cuma berpikir apa yang akan aku dapatkan, bukan. Tapi apa yang bisa aku berikan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Cara kerjanya seperti itu. Ya, hari ini teman-teman sekalian, kita bicara tentang bagaimana karakter Nabi SAW dibentuk dilihat dari satu fase kehidupan Nabi di masa kecil saja. Pertama, karena ini pertemuan saya pertama dengan teman-teman di sini. Saya ingin sampaikan bahwa ini nasihat saya paling banyak kepada para mahasiswa saya, ya, kepada audiens ketika saya berbicara. Jangan pernah, tolong perhatikan, jangan pernah berlalu satu fase dalam hidupmu tanpa pelatih, tanpa coach. Tanpa mentor, jangan. Apalagi anak-anak muda nih. Gen Z, milenial, generasi milenial, dan sekarang generasi alpha.
Jangan sampai kita kehilangan coach, kehilangan mentor dalam hidup. Sebab umur kita ini pendek sekali untuk memulai segala sesuatunya dengan trial and error, trial and error. Jadi kalau sudah ada orang yang berhasil melakukan itu, kenapa kita tidak coaching kepada dia, mentoring kepada dia, apapun yang ingin kita lakukan. Jadi kita mau nikah nih, cari orang yang sudah sukses dalam rumah tangganya. Gimana sih dulu seleksi calon yang paling soleha? Gimana mendekatin calon mertua? Gimana caranya membina keluarga sejak awal? Gimana melewati 5 tahun pertama yang paling sulit? Gimana menghadapi tantangan-tantangan ekonomi? Mau lanjut sekolah, lihat orang yang sudah sukses di situ. Gimana berburu beasiswa? Gimana mencari jurusan yang paling sesuai dengan passion kita? Bagaimana melihat universitas yang baik? Bagaimana bergaul ketika mulai kuliah? Bagaimana? Begitu juga ketika mau usaha, mau meniti karir profesional, apapun itu teman-teman. Jangan pernah berlalu satu masa, satu fase dalam hidupmu tanpa coach. Jangan. Petinju paling legend itu Muhammad Ali punya pelatih. Dan Anda semua yakin kalau Muhammad Ali itu diadu sama pelatihnya, pelatihnya pasti kalah. Tapi dia butuh pelatih. Kita ini selalu punya blind spot. Yang butuh mata orang lain untuk melihat. Titik buta, kelemahan dalam diri kita itu kita nggak bisa lihat sendiri. Kita butuh lihat orang lain. Nah, lalu ada satu sosok yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada umat manusia untuk menjadi contoh, menjadi mentor, menjadi coach dalam kehidupanmu, yaitu Rasul SAW. Lalu kita tidak dapat memberdayakan itu rugi banget. Orang yang sukses itu bukan orang yang memiliki banyak resource, bukan. Orang yang sukses itu adalah orang yang dapat mengkapitalisasi resource. Jadi kaum muslimin punya ukhuwah. Ukhuwah itu kalau dikapitalisasi, kita akan menguasai ekonomi, politik, sosial. Al-Quran adalah resource, hadis adalah resource, sirah nabawiyah, experience Nabi SAW itu resource. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain kehidupan Nabi itu lengkap. Dan itu tidak ada di nabi-nabi yang lain. Jadi kita mencintai dan menghormati Nabi Sulaiman. Tapi kita nggak bisa mencontoh Nabi Sulaiman bagaimana sabar menghadapi kemiskinan. Sebab dia kaya dari lahir. Dia itu anak Raja Daud alaihissalam. Kita menghormati dan mencintai Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita nggak bisa mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik. Sebab dia nggak pernah punya anak, bahkan nggak menikah. Tapi ketika Anda melihat kehidupan nabimu, kamu melihat kehidupan nabimu, kamu akan mendapati apa saja dalam hidupmu ada di situ. Nabi pernah menjalankan semua peran itu. Jika saya orang kaya misalnya, cuma misal ya, nggak kaya benaran ini. Saya datang ke kampung orang-orang miskin, saya bilang, sabar ya kalian, gitulah kehidupan di dunia diuji gitu. Sudah ngomong begitu saya naik Alphard, saya apa? Orang bilang, ya nggak tahu dia gimana susahnya mencari nasi. Atau saya orang miskin, saya nasihatin orang kaya, jangan sombong loh, jangan berlebihan, pakai ini, pakai ini. Lah, ini ustadznya nggak tahu ya kebutuhan kita, bagaimana kenyamanan, bagaimana orang lain, bagaimana perlunya branding, bagaimana. Tapi Nabi SAW ketika menasehati seorang untuk sabar, tabah di atas penderitaan dan kemiskinan, beliau pernah miskin. Atau ketika dia menasehati kita bagaimana bersahaja, bagaimana kehidupan yang berlimpah untuk memberikan kebaikan orang lain, beliau pernah kaya. Beliau pernah menjalankan hampir semua peran yang dijalankan oleh manusia modern ini. Nabimu pernah miskin, nabimu pernah kaya. Dia pernah menjadi anak, dia pernah menjadi ayah, dia pernah menjadi kakek, dia pernah menjadi cucu, dia pernah menjadi pasangan. Dia pernah menjalankan peran sebagai guru ketika bersama sahabatnya. Dia pernah menjalankan peran sebagai murid ketika bersama Jibril, tadarus Al-Quran. Dia pernah menjalankan peran sebagai seorang hakim ketika pemindahan Hajar Aswad. Dia pernah menjalankan peran sebagai seorang pedagang, karyawan, ya, tenaga rendahan, penguasa, pemilik pemerintahan, ya, pemilik kebijakan dan pemerintahan. Beliau pernah ditindas, beliau pernah. Jadi apapun yang engkau hadapi dalam hidup dan profesimu, kamu dapat contoh pada diri Nabi SAW. Ini cara kita mengkapitalisasi, mendayagunakan
Karena betapa bertenaganya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh, teladan, cermin bening bagi apapun kehidupanmu. Teman-teman sekalian, apapun masalahmu, nanti kita bisa sharing. Apa kasus-kasusmu? Nanti kita akan lihat bagaimana sirah experience menjawab itu. Sebab dia lengkap sekali. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluquhu?" Akhlaknya itu apa? Akhlak Nabi itu seperti apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau mau melihat Al-Quran berjalan dalam kehidupan nyata sehari-hari, lihat kehidupan Nabi. Itu sesuatu yang nyata sekali. Anda kalau baca Quran, Anda baca innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya yakin sedikit sekali yang paham itu. Anda pasti nggak paham Allah bersama orang sabar itu seperti apa. Ustadz kalau kita sabar kita nggak dapat proyek. Ustadz kalau kita nggak sabar orang lain yang naik. Ustadz, kan begitu. Tapi bagaimana Anda melihat kebesertaan Allah dalam hidupmu kalau engkau sabar? Dan bentuk sabar seperti apa dalam format yang terbaik? Lihat kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau mau ngelihat bagaimana Al-Quran dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat kehidupan Rasulullah SAW. Makanya apapun dalam kehidupan Nabi itu ada contoh yang baik di situ. Hari ini teman-teman sekalian kita kasih contoh ya sedikit tentang bagaimana karakter-karakter Nabi ini dibentuk ketika dia kecil. Ini satu episode singkat sekali dan saya pilih-pilih ya. Sebab dalam kajian sirah saya membagi menjadi 3 periode. Ya, periode pra-risalah, periode Mekah dan periode Madinah. Ini masing-masing ada sekitar 20-an ya pertemuan. Jadi periode pra-risalah itu ada 20 pertemuan, periode Mekah 20, periode Madinah 20, 24-an segitu. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan Nabi SAW, itu semua terdapat pelajaran. Sebelum dia menjadi Nabi, iya sebelum dia menjadi Nabi pun. Sebab sebelum beliau menjadi Nabi itu adalah fase di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan beliau bagaimana menjadi pemimpin. Bagaimana sukses nanti menghadapi banyak persoalan-persoalan. Nah, kita coba lihat ya dalam kehidupan Nabi SAW. Tapi saya ingin ingatkan dulu bahwa cara membaca sejarah itu penting sekali teman-teman. Dan dia menjadi menarik ketika kita meyakini bahwa kejadian-kejadian dalam sejarah itu adalah rangka umum yang dapat berulang pada setiap zaman dengan tokoh yang berbeda. Jadi pelajaran sejarah tidak menarik di sekolah karena dalam mindset kita dia adalah cerita usang masa lalu. Iya kan? Ngapain kita cerita sesuatu yang sudah terjadi 1500 tahun lalu? Atau kalau Anda melihat satu keajaiban di dalam Al-Quran misalnya. Dia adalah buku pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Ini undang-undang hidup nih Al-Quran. Dia mengatur segala sesuatu. Sebagai sebuah kitab undang-undang, Quran itu tipis banget. Bayangkan cuma 114 surah ya. Yang terdiri dari totalnya 6.236 ayat. Yang dibagi dalam 30 juzuk. Undang-undang ngatur seluruh umat manusia berabad-abad sampai nanti hari kiamat. Dari ragam latar belakang, benua, adat istiadat. Itu dikit banget. Bandingkan dengan undang-undang yang mengatur 280 juta orang dari Sabang sampai Merauke yang diubah-ubah terus. Undang-undang Cipta Karya aja berapa halaman? 1000 berapa ratus halaman. Belum lagi undang-undang pidana, undang-undang macam-macam. Ya, banyak sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala mesti selektif memasukkan apa saja yang di dalam Al-Qur'an. Nah, di tengah selektivitas yang tinggi itu Allah memasukkan kisah-kisah sejarah masa lalu lebih dari sepertiga Al-Qur'an. Artinya kalau kita cuma buka Quran itu untuk mencari hukum halal haram sesuatu, hudud, qisas, kewajiban, itu saja, kita seperti menghapus 10 juz Al-Quran.
Dan bukan kisah sembarangan yang dimasukkan dalam Al-Quran. Kisah di dunia ini banyak sekali teman-teman. Hari ini saja berapa jumlah penduduk di bumi? Hampir 8 miliar manusia. Setiap orang setiap hari mungkin sekitar punya 10-20 kisah. Saya sampai zuhur ini dari tadi pagi sudah punya 10 kisah lebih. Kisah ke masjid tadi subuh, kisah nganterin anak, kisah ini, kisah sarapan tadi, kisah di jalan, kisah mengisi kajian duha tadi, kisah ke sini, kisah macam-macam. Jadi kalau 10 kisah setiap hari, 8 miliar itu berarti ada 80 miliar kisah setiap hari. Bagaimana kalau dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat? Sebanyak apa kisah? Tapi Al-Quran memilih mana yang dimasukkan, mana yang tidak. Artinya kisah-kisah yang dimasukkan Quran ini bukan sembarangan. Ada maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin dia hanya seperti novel, hanya seperti ya. By the way, kenapa buku-buku saya yang ditulis yang novel semua? Padahal saya banyak nulis buku-buku yang lain ya. Jangan dibilang yang novel aja Pak. Saya nulis banyak buku ya, buku-buku yang lain. Nah, Nabi saja, jumlah Nabi dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an itu, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir, ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 itu ada 313 Rasul. Dari 313 itu yang disebutkan namanya dalam Al-Quran cuma 25. Dari 25 itu enggak semuanya ada kisah. Ada yang cuma Allah sebutkan namanya, enggak ada kisahnya. Nabi Ilyasa, Zulkifli, ada namanya, enggak ada kisahnya. Dan semua kisah Quran itu enggak semuanya diceritakan oleh Allah. Ketika Allah bercerita tentang kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil, Allah nggak cerita gimana hancurnya perasaan Hawa ketika mengetahui putranya membunuh saudaranya. Mereka kan keluarga sedang berbahagia ingin menyiapkan pernikahan. Bagi dua putra dan dua putrinya sekaligus tiba-tiba harus bubar karena kejadian itu. Tapi Al-Quran sama sekali tidak indahkan itu. Tidak ceritakan itu. Karena setiap kisah yang Allah muat di dalam Al-Quran selalu Allah ubah menjadi undang-undang yang berlaku sepanjang hidup. Itu mesti. Allah ketika cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam Allah cerita. Gimana dia masuk ke dalam perut ikan. Gimana ya gelapnya lautan, perut ikan. Kemudian malam. Itu kan fi zulumatin. Ya. Wa nadahu fi zulumat. Dan dia memanggil Allah, berdoa kepada Allah dalam kegelapan demi kegelapan. Kita itu kalau sudah berada di 100 meter di bawah permukaan laut, ya saya nyelam juga, cuma baru sampai 20 meter. Kalau 100 meter di bawah permukaan laut, itu cahaya matahari tinggal 10%. Tinggal 10%. Jadi bagaimana gelapnya di situ. Dan manusia dalam kondisi kita ini tenang-tenang cerita Nabi Yunus ini, kenapa Anda wajahnya nggak ada yang berubah, mengerikan? Kenapa? Karena Anda sudah tahu endingnya kan, Nabi Yunus selamat. Coba bayangkan kalau Anda tidak tahu endingnya. Itu luar biasa seorang manusia masuk ke dalam perut ikan. Dalam pikiran nalar sehat manusia. Berapa persen kemungkinan Nabi Yunus selamat? Berapa persen? 0%. Tapi lihat bagaimana dia selamat. Dia bertasbih. Memohon ampun kepada Allah. Allah selamatkan dia. Lalu Allah menutup kisah Nabi Yunus yang terjadi ribuan tahun yang lalu dengan satu undang-undang yang berlaku sepanjang hidup sampai hari kiamat. Bagaimana Allah berkata tentang kisah Nabi Yunus ini? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami dapat menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kalau Allah berkata wa kadzalika nunji Yunus, demikianlah kami menyelamatkan Yunus, dia kisah masa lalu. Tapi ketika Allah berkata demikianlah Allah menyelamatkan orang-orang beriman, maka siapapun yang punya pengalaman dengan Allah seperti pengalaman Yunus, Allah mampu mengeluarkanmu dari kesempitan masalahmu, kegelapan persoalanmu. Sesempit apapun perut ikan masalah dalam hidupmu. Segelap apapun lautan persoalan-persoalan rumah tanggamu, ekonomimu, Allah mampu saudara. Untuk apa Allah ceritakan kisah-kisah itu? Kalau tidak untuk menjadi energi bagaimana kita berharap kepada Allah. Percaya dan Allah akan datang dengan kepercayaan itu. Kita menyembah Allah, bermuamalah kepada Allah. Bukan untuk menguji, bukan di atas keraguan. Tapi di atas keyakinan bahwa mustahil Allah tidak menepati janjinya, hukumnya. Nggak mungkin.
Begitu juga ketika kita melihat kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ya. Saya snapshot saja sedikit sih, karena waktunya terbatas sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim, iya kan? Akal sehat manusia berkata lebih baik dilahirkan dalam kondisi lengkap, ada ayah dan ibu, atau dalam keadaan yatim. Saya tanya, lebih bagus mana? Lengkap. Anda ingin anak Anda lahir, Anda masih hidup kan? Karena lebih baik lahir dalam keadaan masih punya ibu bapak daripada udah gak punya ayah lagi. Tapi kita yakin bahwa Allah mencintai Nabi, kok diyatimkan? Iya kan? Artinya ada pelajaran tuh di situ. Dia dicintai tapi diyatimkan. Bahwa ada maksud mengapa Allah Subhanahu wa taala mengambil ayah Nabi sebelum dia dilahirkan. Ini pelajaran dari satu ini saja kita melihat bagaimana karakter Nabi terbentuk untuk tidak mengandalkan apapun di luar Allah. Orang-orang Quraisy itu berbangga-bangga dengan ayah-ayah mereka, keturunan mereka. Makanya kalau sudah haji kata Allah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kamu kalau sudah haji ingat Allah. Andalkan Allah. Jangan lagi mengandalkan orang tuamu. Ingat kebaikan mereka, keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Tidak. Allah di atas segalanya. Nabi diyatimkan. Nabi dicintai oleh Allah tapi diyatimkan. Supaya Nabi tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bekerja. Tidak butuh apa-apa. Tidak butuh. Segala sebab-sebab yang ada di atas muka bumi ini hanya cara Allah untuk mengatur kehidupan kita. Jadi Allah menciptakan sebab-sebab dalam hidup ini, teman-teman sekalian. Perhatikan, ini akidah penting banget. Allah menciptakan hukum sebab akibat dalam hidup itu untuk menjadi aturan bagi manusia, bukan untuk membatasi kuasa Allah. Ini berbeda nih. Misalnya, kalau terkena api terbakar, itu hukum sebab akibat kan? Untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk menjadi aturan bagi kita. Kalau mau bakar sate, mau masak lontong, mau apa, pakai api. Karena sifatnya membakar. Coba kalau sekiranya tidak ada hukum sebab akibat itu. Hari ini Allah buat api dingin, besok cuma anget-anget gitu. Besoknya lagi baru panas. Manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Hukum sebab akibat itu diciptakan untuk membuat aturan bagi manusia. Tapi dia bukan untuk membatasi kuasa Allah. Makanya Allah sering rusak hukum sebab akibat itu. Untuk mengatakan kepada kita bahwa aku berkuasa nggak butuh sebab akibat. Karena hukum sebab akibat itu untuk kalian bukan untuk aku. Jadi ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api Allah bilang dingin buat Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selesai. Tidak berlaku hukum sebab akibat. Atau hukum sebab akibat berkata untuk jadi seorang anak manusia harus terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum, ya, rahim pada masa subur. Allah rusak itu, Allah ciptakan Isa tanpa pertemuan sel sperma dan ovum. Allah memberitahu kita bahwa kuasaku di atas sebab akibat. Sehingga pada saat kalian kehilangan sebab-sebab dalam hidup, jangan kehilangan musabbibul asbab. Jangan kehilangan Allah dalam hidup ini. Pekerjaan bisa hilang, keluarga bisa hilang, jabatan bisa hilang. Tapi kamu gak boleh kehilangan Allah, gak boleh. Sebab bagi Allah mudah. Allah gak butuh sebab-sebab. Hampir 3 tahun kita dididik oleh COVID-19. Yang mengajarkan kita kekuatan tauhid paling kuat dalam sejarahnya. Saya mendengar ribuan ceramah dalam bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi saya gak pernah menemukan pesan tauhid paling kuat seperti COVID-19 kemarin. Apa itu? Sampai hari ini obat COVID-19 itu belum ditemukan. Kita pernah diprank oleh Pfizer ya. Bilang mereka menemukan itu. Ternyata zonk. Nggak ada obat COVID sampai hari ini. Tapi 91% penderita COVID sembuh. Allah ingin kasih tahu yang nyembuhin aku. Kalau aku mau nyembuhin nggak butuh obat. Subhanallah. Tapi manusia, bagaimana dia mengambil pelajaran tauhid dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar dia. Bagaimana dia mengkapitalisasi itu untuk menguatkan
ketenangan batin yang luar biasa tuh. Nabi nggak punya, ayah tidak punya. Tapi Allah mengirimkan orang-orang yang akan menjadi peran ayah dalam hidup dia. Subhanallah. Ada Al-Harith bin Abdul Uzza, suaminya Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Ya, ibu susu Nabi SAW. Ada Abdul Muttalib kakeknya. Ada Abu Talib pamannya. Mudah bagi Allah, mudah. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kamu kehilangan sebab dalam hidup, biasa. Tapi nggak boleh kehilangan musabbibul asbab. Pemilik sebab-sebab itu Allah. Kita ini suka tertipu di situ. Anda, subhanallah, demi Allah ya, tidak ada yang lebih menenangkan dalam hidupmu kecuali engkau menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Makanya semakin engkau merasa tidak berdaya di depan Allah, makin tenang manusia, makin merdeka jiwanya. Makin dia tidak menjilat-jilat, makin dia tidak iri dengan yang lain. Karena dia tahu segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penjaga gedung, misalnya perkantoran ini, atau satu sekolah. Setiap sore ketika mulai gelap, dia keliling gedung-gedung untuk nyalain lampu-lampu itu. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Sampai terfikir dalam benak dia, ini gedung-gedung bisa terang setiap malam ini karena aku. Dia merasa dialah sebabnya.